Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat bertemu kembali. Sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kemarin kita memahami konsep kewirausahaan, pada pertemuan pagi ini kita akan bahas keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Keberhasilan itu apa sih? Keberhasilan menurut CMC Shelan tahun 1961, itu maksudnya 207 adalah di halaman bukunya, mengemukakan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh yang pertama adalah motif berprestasi, kemudian optimisme, sikap nilai, status berwirausaha, atau keberhasilan. Motif berprestasi artinya adalah keinginan untuk berprestasi. Kemudian optimisme adalah keyakinan. Sikap nilai itu adalah sikap kita untuk menunjang prestasi dan optimisme keyakinan tersebut. Dan status berwirausaha atau keberhasilan itu adalah keberhasilan ya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri kita sendiri yang meliputi hak kepemilikan, kemampuan atau kompetensi, dan inisiatif. Yang kedua adalah faktor eksternal. Itu faktor dari luar tubuh kita, yaitu lingkungan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian terhadap 115 usaha kecil unggulan di Kabupaten Bandung. Kenapa diambil Kabupaten Bandung? Karena Kabupaten Bandung ini banyak sekali ya usaha kuliner yang berasal dari Bandung ya. Dari Bandung. Kemudian dari hasil penelitian itu diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan kewirausahaan pada usaha kecil memiliki 3 ciri penting. Yang pertama adalah tahap imitasi dan duplikasi. Yaitu apa imitasi? Imitasi itu palsu berarti pemalsuan, dan duplikasi berarti menduplikat ya. Kemudian yang kedua, tahap duplikasi kemudian dikembangkan, atau duplikasi dan pengembangan berarti menyontoh dan dikembangkan. Yang ketiga, tahap menciptakan sendiri barang atau jasa yang baru, yang berbeda dengan yang sudah ada ya. Ini di Bandung, misalnya apa? Martabak Bandung ya. Martabak yang mungkin awalnya yang original itu ya paling coklat ya, tetapi dikembangkan ada macam-macam dengan keju lah, dengan yang lainnya. Kalau kita melihat atau membeli martabak itu rasanya berbagai macam. Kemudian makanan apalagi banyak yang ada, cilok, cireng dan sebagainya, itu jenis makanan ya. Kemudian apa saja langkah-langkah menuju sukses? Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha itu yang pertama adalah memiliki tujuan dan visi usaha. Jadi kalau kita berusaha, memiliki tujuannya apa sih dan visinya seperti apa. Kemudian berani mengambil resiko dan waktu dan uang. Pasti ya kita berusaha akan
risiko gagal dan berhasil. Nah, kalau gagal berarti risiko waktu juga, uang juga. Kemudian merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankannya. Jadi dalam atau akan berusaha harus direncanakan dengan matang, kemudian diorganisasikan yang baik dan dijalankan. Selanjutnya yang keempat yaitu bekerja keras. Kita pada awal berwirausaha kita harus bekerja keras ya. Jadi supaya tidak atau bisa berani bersaing dengan produk-produk yang lain ya, supaya usaha kita tetap berjalan, maka kita harus bekerja keras dengan ide-ide yang baru, menciptakan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, membangun hubungan dengan pelanggan. Pelanggan itu konsumen kita, kemudian karyawan adalah orang yang bekerja pada kita, maka kita harus mempunyai hubungan yang baik. Kemudian pemasok adalah yang memberi atau memasok bahan mentahnya biasanya dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan. Kalau kita sukses kita alhamdulillah, kalau gagal kita harus semangat dan berusaha lagi ya. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan suatu usaha itu? Yang pertama, atau keberhasilan seorang wirausaha ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kemampuan dan kemauan. Orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak punya kemauan, dan orang yang tidak punya kemampuan tetapi punya kemauan atau tidak memiliki kedua-duanya, maka akan menyebabkan suatu kegagalan. Jadi mutlak kita akan berwirausaha harus punya kemampuan dan kemauan. Yang kedua, mempunyai tekad kuat dan bekerja keras atau kerja keras. Jadi orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi suka bekerja keras, dan orang yang memiliki tekad kuat tetapi tidak suka bekerja keras dan tidak memiliki kedua-duanya, berarti itulah penyebab kegagalan. Kemudian yang ketiga, mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Jadi peluang apa saja sih harus kita kenali, dan kalau memang kita mampu, maka peluang tersebut harus kita ambil ya. Kalau ada kesempatan. Nah, jangan sia-siakan kesempatan. Nah, kesempatan ini biasanya tidak akan berulang kedua kalinya ya. Jadi bila ada kesempatan maka kita harus ambil itu supaya kita menjadi pengusaha yang sukses. Selain keberhasilan, seorang wirausaha juga dibayangi oleh potensi kegagalan yang sebenarnya memberikan banyak pelajaran dibanding kesuksesan. Menurut Zimmerer, penyebab kegagalan antara lain, satu, tidak kompetensi dalam manajerial, jadi tidak bisa memanage. Kemudian yang kedua, kurang berpengalaman atau pengalaman hanya sedikit atau tidak berpengalaman sama sekali. Kemudian yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, keuangan ini adalah kunci seorang wirausaha ya. Kita harus kendalikan. Misalnya untung sedikit tetapi terus kita gunakan dan sebagainya, maka kalau kita tidak bisa mengendalikan keuangan ini, kita akan mengalami kegagalan dalam berwirausaha. Masih menurut Zimmerer ya. Selanjutnya, gagal dalam perencanaan. Jadi mau berusaha tetapi merencanakannya saja mengalami kegagalan. Kemudian lokasi kurang memadai. Nah, lokasi ini adalah sangat menentukan ya keberhasilan dari usaha kita. Jadi kita harus memilih lokasi yang tepat untuk suatu usaha. Kemudian kurang pengawasan peralatan. Nah, peralatan
dalam berusaha atau memproduksi sesuatu produk ini perlu pengawasan yang ketat. Misalnya terjadi kerusakan harus cepat dibetulkan dan sebagainya, ya. Kalau memang misalnya harus diganti, harus ganti. Selanjutnya yang ketujuh adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi mau ingin jadi pengusaha tapi dia kurang bersungguh-sungguh atau malas. Kemudian yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi wirausaha. Jadi kita harus mampu melakukan peralihan ya dalam berwirausaha, misalnya usaha apa yang cocok dan sesuai pada lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah potensi yang menyebabkan seorang mundur dari wirausaha ya. Jadi sudah ingin jadi wirausaha tapi akhirnya mundur. Potensi apa sih yang menyebabkan faktor mundur ya menurut Zimmerer ya, yang mengungkapkan beberapa potensi yang menyebabkan seseorang mundur dari kewirausahaan. Yang pertama adalah pendapatan yang tidak menentu ya. Berusaha apalagi pada awal-awal usaha ini biasanya memang seperti itu. Kemudian kerugian akibat hilangnya modal investasi tadi, makanya seorang pengusaha harus berani menanggung resiko. Ini termasuk kerugian atau hilangnya investasi ya. Kemudian yang ketiga, perlu kerja keras dan waktu yang lama. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha yang berhasil ini tidak perlu perlu waktu yang lama ya. Kita lihat misalnya pengusaha Bob Sadino. Nah, dia juga perlu waktu yang tidak lama atau tidak pendek ya. Maksudnya perlu waktu yang lama untuk berusaha tersebut. Dari awal sampai dia berhasil perlu bertahun-tahun ya. Bukan sehari atau 2 hari, sebulan atau 2 bulan. Selanjutnya yang keempat, kualitas hidup yang rendah walaupun usahanya berhasil. Jadi kalau usaha kita berhasil maka kita juga harus bisa menyesuaikan. Kemudian yang kelima, suka meremehkan mutu, suka mengambil jalan pintas, tidak memiliki kepercayaan diri, tidak disiplin, dan suka mengabaikan tanggung jawab merupakan dasar yang melemahkan dan dapat menimbulkan kegagalan ya. Jadi mutu itu utama kita dalam menjual produk, harus menjaga mutu ya. Jadi supaya mutu itu jangan sampai turun sehingga pelanggan tidak kecewa. Kemudian suka mengambil jalan pintas, ini juga tidak boleh. Kita berusaha harus percaya diri atau yakin, kemudian harus disiplin dan tidak mengabaikan tanggung jawab. Nah, itulah faktor yang bisa menimbulkan kegagalannya. Kemudian keuntungan dan kerugian berwirausaha. Jadi menurut Lambing dan Charles mengungkapkan keuntungan dan kerugian berwirausaha, yaitu pertama adalah keuntungannya ya. Satu adalah otonomi. Apa maksudnya otonomi? Pengelolaan yang bebas, tidak terikat, membuat berwirausaha akan menjadi seorang bos yang penuh kepuasan. Jadi kitalah yang menentukan, bukan kita diatur oleh orang. Itu berusaha ya, otonomi, mempunyai hak sendiri untuk mengembangkan usahanya dan tidak harus di bawah perintah orang lain. Kemudian yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Jadi tantangan awal dan motivasi yang tinggi merupakan perasaan yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, kontrol finansial. Wirausaha memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri ya. Kemudian kerugiannya, pengorbanan personal,
Pada awalnya seorang wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk, hanya sedikit waktu sisa untuk melakukan hal lain.